Nama kelompok Elan Kemapalevi dengan NIM 20201221221177. Rizka Amalia dengan NIM 20201221221142. Martin Adi Pratama dengan NIM 20201221221108. Strategi pemasaran. Pengertian pasar. Poin utama 1. Tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual dan terjadinya perpindahan kepemilikan. 2. Permintaan yang dibuat oleh sekelompok pembeli potensial terhadap suatu barang atau jasa. Segmenting. Mass marketing, undifferentiated marketing. Strategi ini didasarkan pada filosofi mass market yang menganggap suatu pasar sebagai satu pasar besar dengan kebutuhan yang serupa tanpa ada segmen-segmen individual. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan semua pembeli dan melakukan produksi massal, distribusi massal dan promosi massal suatu produk. Jadi hanya ada satu bauran pemasaran yang dipergunakan untuk melayani semua pasar. Produk variety marketing. Differentiated marketing, perusahaan berusaha menghasilkan beberapa produk yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, kualitas, ukuran, model, warna, atau cirinya. Strategi ini adalah bahwa pelanggan memiliki selera masing-masing dan selera tersebut berubah sepanjang waktu. Target marketing. Dalam target marketing, perusahaan melakukan segmentasi pasar kemudian memilih satu atau lebih segmen yang dianggap pasar potensial dan menguntungkan serta mengembangkan produk dan program pemasaran yang dirancang khusus untuk segmen yang dipilih tersebut. Strategi cakupan pasar. Jika pasang pasar meningkat, maka tentu permintaan akan meningkat. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan juga harus meningkat, termasuk juga tenaga produksi akan meningkat. Kelompok strategi ini berkaitan dengan lingkup atau cakupan pasar yang dilayani. Strategis geografis pasar. Berdasarkan aspek geografis, strategi pasar dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada strategi pasar lokal, dan yang kedua adalah strategi pasar regional, dan yang ketiga ada strategi pasar nasional, dan yang keempat ada strategi pasar internasional. Strategi memasuki pasar. Pasar di sini adalah timing dalam memasuki pasar. Dalam beberapa kasus, permasalahan kapan masuk ke pasar sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan pemasaran, di mana keterlambatan bisa berarti kegagalan. Strategi komitmen pasar. Strategi ini berkaitan dengan tingkat keterlibatan suatu perusahaan dalam mencapai pasar tertentu. Hal ini dilandasi oleh pandangan bahwa tidak semua pelanggan sama penting bagi perusahaan. Contohnya, bila 80% nilai penjualan berasal dari 15% di antara pelanggan keseluruhan, maka ini berarti kelompok 15% termasuk memainkan peranan yang lebih besar daripada sisa 85% pelanggan lainnya. Strong commitment strategi. Perusahaan yang menerapkan strategi ini dituntut untuk melakukan perencanaan operasinya dalam pasar yang dituju secara optimal, yaitu dengan jalan mencapai skala ekonomis dalam promosi, distribusi, pemanufakturan, dan sebagainya. Bila posisi perusahaan mendapatkan tantangan dengan pesaing, maka perusahaan harus bertahan dan melawan secara agresif dengan jalan menerapkan strategi marketing mix yang berbeda. Market dilution strategi. Strategi ini menjadi pilihan strategi suatu perusahaan, memandang bahwa manfaat keseluruhan yang diperoleh dari suatu pasar, baik saat ini maupun manfaat potensinya, jauh lebih kecil daripada manfaat yang dapat diperoleh dari pasar lainnya. Dengan kata lain, suatu pasar dianggap kalah menarik dan menguntungkan dibandingkan pasar lainnya.